Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Di Sidoarjo, Jawa Timur, tepatnya di daerah Krian, terdapat sebuah pabrik gula tua yang kini terbengkalai. Bangunan tua ini konon menyimpan banyak kisah mistis dan kejadian aneh yang membuat siapa saja merinding. Warga sekitar menyebutnya sebagai sarang makhluk halus, tempat di mana suara-suara misterius terdengar di malam hari dan bayangan hitam sering terlihat mengintai dari balik reruntuhan. Pabrik gula ini telah berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Dulunya pabrik ini adalah pusat produksi gula yang sangat sibuk. Namun seiring waktu, kejadian-kejadian tragis mulai terjadi. Beberapa pekerja mengalami kecelakaan kerja yang mengerikan, terjatuh ke dalam mesin penggiling tebu, terbakar di ruang ketel uap, hingga kejadian-kejadian misterius yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Menurut cerita warga, arwah para pekerja yang meninggal di pabrik ini masih bergentayangan. Ada suara-suara jeritan kesakitan, langkah kaki yang menyeret, bahkan sering terlihat sosok pekerja tanpa kepala berkeliaran di sekitar bangunan tua. Banyak yang memberanikan diri masuk ke dalam pabrik ini untuk membuktikan mitos keangkerannya. Beberapa saksi mata mengaku melihat sesosok perempuan berbaju putih melayang di dekat cerobong asap. Sementara yang lain mendengar suara-suara aneh, seperti orang yang masih bekerja di dalam, meskipun pabrik itu sudah lama tak beroperasi. Para pengemudi yang melintasi jalan di sekitar pabrik sering mengaku melihat bayangan hitam menyeberang tiba-tiba, atau bahkan penampakan laki-laki dengan pakaian compang-camping yang menghilang dalam sekejap mata. Warga setempat memperingatkan agar tidak sembarangan masuk ke dalam pabrik, terutama saat malam hari. Konon, mereka yang masuk tanpa izin sering mengalami gangguan, seperti tubuh terasa berat, suara-suara bisikan yang memanggil nama mereka, atau bahkan kerasukan. Seorang pemuda yang pernah mencoba eksplorasi di pabrik itu mengaku melihat sesosok makhluk tinggi besar bermata merah menatapnya dari kejauhan. Ketika ia mencoba berlari keluar, langkahnya terasa berat, seolah ada yang menahan kakinya. Setelah berhasil keluar, ia jatuh sakit selama berminggu-minggu tanpa sebab yang jelas. Salah satu legenda yang paling terkenal adalah kisah seorang mandor Belanda yang dulu sangat kejam terhadap pekerjanya. Ia sering menyiksa para buruh hingga meninggal, dan konon arwahnya masih berkeliaran, menjaga pabrik dengan penuh amarah. Jika seseorang masuk dan mengusik ketenangannya, mereka akan merasakan kehadiran tak terlihat yang mengikuti hingga ke rumah. Ada juga cerita tentang seorang anak kecil yang tersesat di pabrik ini dan tidak pernah ditemukan. Beberapa orang percaya bahwa arwah anak itu masih terjebak di sana, menangis di malam hari, mencari jalan pulang yang tak pernah ia temukan. Pabrik gula Krian di Sidoarjo bukan hanya sekadar bangunan tua yang ditinggalkan. Di balik reruntuhannya, ada sejarah kelam yang masih menyisakan misteri hingga kini. Konon, sejak awal pembangunannya, tempat ini telah menelan banyak nyawa. Bukan hanya karena kecelakaan kerja, tetapi juga karena praktik tumbal yang diyakini menjadi bagian dari ritual mistis demi kelangsungan pabrik.
Pabrik ini didirikan pada masa kolonial Belanda sekitar akhir abad ke-19. Seperti kebanyakan pabrik gula saat itu, pembangunan membutuhkan tenaga kerja yang sangat besar. Ribuan pekerja pribumi dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk, tanpa alat pelindung, dengan jam kerja yang panjang, dan hukuman yang kejam jika mereka melakukan kesalahan. Namun, ada satu hal yang tidak pernah diungkap secara terang-terangan. Praktik tumbal yang dilakukan selama pembangunan pabrik ini. Menurut kisah yang beredar, para mandor Belanda mendapat perintah dari tuan tanah yang memiliki pabrik untuk melakukan ritual mistis agar bangunan tersebut tetap berdiri kokoh dan produksinya terus berjalan tanpa hambatan. Dukun-dukun sakti didatangkan untuk melakukan ritual pengorbanan, dan tumbalnya bukan sekadar hewan, melainkan manusia. Beberapa sumber menyebutkan bahwa belasan pekerja pribumi menghilang secara misterius selama pembangunan pabrik. Mereka yang menghilang biasanya adalah pekerja rendahan yang tidak memiliki keluarga, orang-orang yang nasibnya dianggap tidak penting oleh pihak kolonial. Salah satu kisah paling mengerikan yang beredar di kalangan masyarakat adalah tentang seorang pemuda bernama Sarman. Ia adalah seorang buruh harian yang baru bekerja di pabrik tersebut. Suatu malam, teman-temannya melihatnya dipanggil oleh seorang mandor Belanda untuk mengerjakan sesuatu di area pondasi. Sejak malam itu, ia tidak pernah terlihat lagi. Konon, tubuhnya dijadikan tumbal dan dikubur hidup-hidup di dalam fondasi bangunan. Para pekerja lain yang mencoba bertanya tentang Sarman diancam dengan cambukan dan siksaan. Mereka akhirnya terpaksa diam, tetapi bisikan tentang ritual tumbal ini terus menyebar. Ada juga cerita tentang seorang gadis kecil yang hilang saat bermain di sekitar area pembangunan. Warga setempat percaya bahwa ia juga menjadi salah satu korban tumbal. Bahkan hingga kini, sering terdengar suara tangisan anak kecil di tengah malam di sekitar pabrik yang telah lama ditinggalkan. Sejak saat itu, berbagai kejadian aneh mulai terjadi. Para pekerja sering melihat sosok pria dengan wajah yang hancur, seperti tertimbun di dalam tanah. Ada juga yang mendengar suara jeritan dan ketukan dari dalam tembok, seolah-olah seseorang sedang berusaha keluar. Ketika pabrik mulai beroperasi, keanehan semakin sering terjadi. Mesin-mesin tiba-tiba berhenti tanpa alasan, padahal tidak ada kerusakan teknis. Beberapa pekerja yang bekerja larut malam sering melihat bayangan hitam yang berjalan di antara mesin-mesin atau bahkan merasakan seperti ada yang mengawasi mereka dari belakang. Salah satu kisah yang paling sering diceritakan adalah tentang sosok pria tanpa kepala yang berkeliaran di sekitar ruang ketel uap. Sosok ini sering terlihat oleh pekerja yang lembur atau petugas keamanan yang berjaga di malam hari. Beberapa orang yang pernah melihatnya mengaku mengalami demam tinggi dan sakit misterius setelahnya. Pabrik gula Krian akhirnya ditutup pada pertengahan abad ke-20. Namun, sebelum benar-benar berhenti beroperasi, terjadi serangkaian kecelakaan tragis. Salah satunya adalah seorang mandor yang tiba-tiba ditemukan tergantung di ruang penggilingan tebu. Tidak ada yang tahu pasti apakah ia bunuh diri atau ada kekuatan lain yang membuatnya mengakhiri hidupnya. Yang jelas, setelah kejadian itu, semakin banyak pekerja yang ketakutan dan memilih untuk berhenti bekerja. Sejak saat itu, pabrik ini semakin jarang digunakan dan akhirnya ditutup untuk selamanya. Bangunannya dibiarkan terbengkalai, tetapi energi kelam dari masa lalu masih terasa kuat. Meskipun pabrik ini sudah lama ditinggalkan, banyak orang yang penasaran dan mencoba masuk untuk membuktikan mitos keangkerannya. Beberapa orang yang nekat masuk ke dalam pabrik sering mengalami kejadian aneh, seperti tiba-tiba merasa sesak napas dan pusing tanpa alasan yang jelas.
Mendengar suara langkah kaki yang mengikuti mereka, padahal tidak ada siapa-siapa. Melihat bayangan hitam berjalan di antara puing-puing bangunan, lalu menghilang begitu saja. Mendengar suara mesin yang seakan masih bekerja di tengah malam, meskipun pabrik itu sudah lama mati. Beberapa orang bahkan mengaku merasakan sentuhan dingin di bahu mereka. Tetapi saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Seorang pemuda yang mencoba merekam video di dalam pabrik mengaku mengalami kejadian mengerikan. Saat memutar kembali videonya, ia melihat sesosok wajah pucat dengan mata kosong yang menatap langsung ke arah kamera. Padahal saat itu tidak ada orang lain bersamanya. Malam itu dingin. Angin bertiup lirih, menyelinap di antara celah bangunan tua pabrik gula Krian. Di dalam pabrik, para pekerja masih sibuk dengan rutinitas mereka, menggiling tebu, mengangkut karung-karung gula, dan membersihkan sisa-sisa produksi. Namun, di balik hiruk-pikuk mesin uap yang berderak keras, ada sesuatu yang lebih sunyi. Sebuah keheningan yang menelan siapapun yang terlalu lama sendirian. Sarman adalah seorang pemuda yang baru bekerja di pabrik itu. Ia bukan orang asli Krian, melainkan seorang perantau dari desa kecil di Jawa Tengah. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok yang ceria dan pekerja keras. Namun, nasibnya berubah suatu malam ketika ia dipanggil oleh seorang mandor Belanda untuk mengerjakan sesuatu di ruang bawah tanah pabrik. Beberapa rekan kerjanya sempat melihat Sarman berjalan mengikuti sang mandor. Wajahnya sedikit kebingungan, tetapi ia tetap melangkah dengan patuh. Itulah terakhir kalinya seseorang melihatnya dalam keadaan hidup. Keesokan harinya, Sarman tidak terlihat di barisan pekerja. Awalnya, orang-orang mengira ia sakit atau kabur. Namun, anehnya, seluruh barang miliknya masih ada di tempat istirahat, termasuk sepasang sandal lusuh dan topi caping yang selalu ia kenakan. Para pekerja mulai curiga. Mereka saling bertanya, tetapi tidak ada yang bisa memberikan jawaban. Ketika seseorang mencoba bertanya kepada mandor yang terakhir kali bersamanya, lelaki Belanda itu hanya tersenyum sinis dan berkata bahwa Sarman sudah dipindahkan ke tempat lain. Namun, satu hal yang membuat bulu kuduk meremang adalah suara-suara aneh yang mulai terdengar di area bawah tanah setelah malam itu. Beberapa hari setelah Sarman menghilang, para pekerja yang kebagian tugas di ruang bawah tanah mulai mendengar sesuatu yang mengerikan. Saat mereka sedang membersihkan sisa-sisa tebu, terdengar suara ketukan samar dari dalam dinding batu yang baru saja direnovasi. Awalnya mereka mengira itu suara tikus atau mungkin kayu yang lapuk. Namun, ketika mereka mendekat, suara itu semakin jelas. Tok, tok, tok. Seseorang seolah mengetuk dari dalam tembok. Salah satu pekerja memberanikan diri menempelkan telinganya ke dinding. Matanya tiba-tiba membelalak ketakutan. Dari balik tembok yang dingin itu, terdengar suara rintihan lirih. Seperti seseorang yang sedang menangis. Tolong. Seketika tubuhnya membeku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Jelas sekali suara itu berasal dari dalam dinding. Dari seseorang yang terperangkap di dalam sana. Ia langsung berlari keluar. Wajahnya pucat pasi. Namun, saat ia mencoba memberitahu mandor lain, mereka hanya menatapnya dingin dan melarang siapapun membicarakan hal itu lagi. Keanehan tidak berhenti di sana. Pada suatu malam, seorang pekerja lain, Darmin, sedang membersihkan sisa ampas tebu di dekat mesin penggilingan. Saat ia menyapu lantai, ia melihat noda merah kecoklatan yang tampak mengering di celah ubin tua. Awalnya, ia mengira itu hanya noda biasa. Namun, ketika ia mencoba mengusapnya, bau anyir segera menyeruak ke udara. Itu darah. Darmin mulai merasa tidak nyaman. Perasaannya semakin buruk saat ia menyusuri jalur bercak darah itu yang mengarah ke salah satu ruang mesin tua
yang sudah jarang digunakan. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan lentera dan melangkah masuk. Ruangan itu gelap dan penuh dengan bayangan. Saat ia mengarahkan cahaya ke lantai, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Ada bekas seretan panjang, seperti seseorang yang telah ditarik secara paksa melintasi ruangan. Dan yang lebih mengerikan, di ujung bekas seretan itu terlihat jejak telapak tangan berdarah yang terkesan seperti seseorang berusaha mencakar lantai, berusaha bertahan, tetapi akhirnya gagal. Darmin ketakutan dan berlari keluar ruangan, tetapi anehnya, ketika ia kembali dengan beberapa pekerja lain, semua bekas darah itu sudah lenyap. Setelah serangkaian kejadian aneh, para pekerja mulai melihat sosok bayangan yang berkeliaran di dalam pabrik. Beberapa dari mereka bersumpah bahwa mereka pernah melihat Sarman, atau setidaknya seseorang yang sangat mirip dengannya, berdiri di dekat mesin uap di tengah malam. Namun, wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya tampak menggigil dalam pakaian kerjanya yang lusuh. Suatu malam, seorang penjaga malam bernama Pak Marjo sedang melakukan rondanya. Ia tidak percaya pada hantu, tetapi malam itu ia merasakan sesuatu yang berbeda. Udara di dalam pabrik terasa lebih dingin dari biasanya. Saat ia berjalan melewati ruang produksi, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia berhenti. Langkah itu juga berhenti. Dengan gemetar, ia menoleh ke belakang. Dan di sana, dalam bayangan gelap, ia melihat Sarman berdiri, tanpa wajah. Sarman tidak berbicara. Ia hanya berdiri di sana, tubuhnya sedikit bergetar, sebelum perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Pak Marjo langsung berlari keluar pabrik dan mengundurkan diri keesokan harinya. Setelah pabrik ini ditutup, banyak orang yang mencoba menguak misterinya. Sejumlah paranormal yang datang ke lokasi percaya bahwa banyak arwah pekerja yang terjebak di dalam sana. Mereka yang dijadikan tumbal atau dibunuh secara misterius selama masa kolonial. Bahkan hingga kini, orang-orang yang nekat memasuki area pabrik sering merasakan sensasi seolah-olah diawasi, mendengar suara langkah kaki, atau bahkan melihat bayangan hitam melintas di antara puing-puing pabrik tua. Bagi mereka yang tidak percaya, pabrik ini hanyalah bangunan tua biasa. Namun, bagi mereka yang berani datang dan mendengar bisikan-bisikan di tengah malam, pabrik ini adalah penjara bagi jiwa-jiwa yang tidak akan pernah bisa pergi. Jadi, jika kalian suatu hari mengunjungi lokasi ini dan tiba-tiba merasakan udara di sekitar kalian menjadi dingin, jangan menoleh ke belakang, karena mungkin saja Sarman sedang berdiri tepat di belakangmu. Apakah kalian pernah merasakan suatu tempat yang begitu sunyi, begitu dingin, tetapi kalian tahu, di balik keheningan itu ada sesuatu yang mengawasi? Malam ini aku akan menceritakan sesuatu yang jarang diketahui orang. Bukan sekadar rumor, bukan sekadar cerita rakyat, tetapi sebuah kisah kelam yang terkubur di dalam sejarah. Ini tentang pabrik gula Krian, sebuah bangunan tua yang kini terbengkalai, namun masih menyimpan jejak masa lalu yang menyeramkan. Bukan hanya cerita buruh yang hilang, tetapi juga tentang kutukan yang membuat pabrik ini menjadi tempat yang dihantui hingga sekarang. Duduklah dengan tenang dan dengarkan baik-baik. Pada awal abad ke-19, di masa penjajahan Belanda, industri gula sedang berkembang pesat. Salah satu proyek besar yang dibangun adalah pabrik gula Krian, yang konon dibangun di atas tanah angker, tanah yang dulunya merupakan hutan larangan bagi masyarakat sekitar. Penduduk desa percaya bahwa tanah itu milik penghuni gaib. Dulu sebelum ada pabrik, tempat itu adalah tempat ritual orang-orang sakti. Para dukun sering datang ke sana, berkomunikasi dengan roh-roh penjaga dan mempersembahkan sesajen untuk mendapatkan ilmu hitam. Namun,
pemerintah kolonial Belanda tidak peduli. Mereka menebang hutan itu, meratakan tanahnya, dan membangun pabrik besar dengan tenaga kerja paksa dari pribumi. Tapi inilah yang aneh, proyek ini selalu gagal. Setiap kali mereka membangun fondasi, batu bata runtuh tanpa sebab. Setiap kali mereka memasang atap, angin kencang menerbangkannya di malam hari. Bahkan, beberapa insinyur Belanda mati mendadak tanpa penjelasan, seolah-olah mereka diambil oleh sesuatu yang tak kasat mata. Para pekerja mulai berbisik bahwa tanah itu menolak untuk dibangun. Namun, sang pemilik proyek, seorang tuan tanah kaya raya bernama Hermanus van der Weyck, tidak percaya tahayul. Ia tetap memaksa pembangunan dilanjutkan, meskipun banyak pekerja yang melihat bayangan hitam bergerak di sekitar lokasi pada malam hari. Hingga akhirnya terjadi sesuatu yang mengerikan. Suatu malam, seorang mandor Belanda yang kejam menghilang tanpa jejak. Pagi harinya, tubuhnya ditemukan tergantung di pohon besar di belakang pabrik. Matanya membelalak, tubuhnya membiru, dan yang lebih mengerikan, tidak ada jejak kaki di sekitar pohon itu, seolah-olah ia dibawa oleh sesuatu yang tak terlihat. Keadaan menjadi semakin buruk. Mesin-mesin sering berhenti bekerja tanpa alasan. Suara-suara aneh terdengar di malam hari, dan pekerja-pekerja mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Mereka melihat sosok tinggi hitam tanpa wajah berdiri di tengah pabrik, memandangi mereka dengan diam, sebelum akhirnya menghilang ke dalam kegelapan. Van der Weyck mulai panik. Ia akhirnya mencari seorang dukun sakti dari desa sekitar, seorang lelaki tua bernama Ki Suryo, untuk menenangkan roh-roh yang mengganggu pabriknya. Namun, Ki Suryo hanya menatapnya dengan dingin dan berkata, "Kamu telah mengusik tanah ini. Mereka tidak akan pergi, kecuali kau membayar harga yang pantas." Van der Weyck bertanya, "Harga apa?" Dukun itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, "Nyawa. Kau harus memberikan tumbal darah manusia untuk menenangkan mereka." Van der Weyck tidak percaya pada omong kosong itu, tapi beberapa mandor Belanda yang ketakutan memutuskan untuk melakukan ritual diam-diam. Mereka memilih 3 pekerja pribumi yang dianggap tidak penting. 3 orang yang tidak punya keluarga, tidak punya siapa-siapa. Malam itu, di tengah bangunan pabrik yang belum rampung, ketiga pria itu diikat dan dikorbankan. Darah mereka mengalir membasahi tanah, memenuhi perjanjian yang tak kasat mata. Dan sejak malam itu, pabrik berhasil diselesaikan. Namun, sesuatu telah berubah. Pabrik mulai beroperasi, menghasilkan banyak gula yang menguntungkan Belanda. Namun, setiap beberapa tahun akan selalu ada pekerja yang menghilang tanpa jejak. Sebagian orang percaya bahwa mereka diambil oleh roh-roh penghuni tanah itu sebagai pengganti tumbal pertama yang pernah diberikan. Orang-orang yang bekerja di pabrik sering melihat bayangan hitam melintas di lorong-lorong, mendengar bisikan di telinga mereka, atau bahkan merasakan ada sesuatu yang mengawasi mereka dari sudut ruangan yang gelap. Dan puncaknya terjadi pada tahun 1980-an, ketika seorang mandor senior melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihatnya. Malam itu ia bekerja sendirian di kantor administrasi. Saat ia menoleh ke arah cermin tua di ruangannya, ia melihat bukan dirinya sendiri, tetapi sesosok pria pribumi dengan wajah penuh luka menatapnya dengan tatapan kosong. Saat ia berbalik, tidak ada siapa-siapa. Ia segera jatuh sakit setelah malam itu. 7 hari kemudian, ia meninggal secara misterius. Tak lama setelahnya, pabrik ini dihentikan operasionalnya, ditinggalkan begitu saja, dan kini menjadi bangunan kosong yang penuh dengan cerita-cerita menyeramkan. Malam semakin larut. Angin berembus dingin, menggoyangkan dedaunan di sekitar pabrik tua
yang kini tinggal puing-puing berlumut. Bangunan besar itu berdiri seperti raksasa yang terlelap, tapi entah kenapa, siapapun yang mendekat pasti bisa merasakan ada sesuatu yang mengawasi dari balik kegelapan. Tak banyak yang berani masuk ke sana. Bahkan para pencuri besi tua dan pemulung sekalipun memilih untuk menjauh. Bukan karena takut tertangkap, melainkan karena mereka tahu ada sesuatu yang lebih berbahaya di dalam sana. Beberapa tahun setelah pabrik ditutup, orang-orang masih mendengar cerita aneh. Seorang pemuda bernama Reza, seorang petualang yang mengaku pemberani, mencoba masuk ke dalam pabrik sendirian. Ia mendengar bahwa ada emas atau barang-barang peninggalan yang masih tersimpan di dalamnya. Dengan senter di tangan, ia menyusuri lorong-lorong gelap yang berdebu. Bau karat, jamur, dan udara lembab memenuhi hidungnya. Namun, semakin ia masuk ke dalam, semakin sunyi suasana di sekitarnya. Sunyi yang tidak biasa. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya saja. Tapi tiba-tiba, brak! Pintu besi di belakangnya tertutup sendiri dengan keras. Reza terkesiap. Jantungnya berdetak cepat. Ia segera mengarahkan senternya ke arah pintu. Tapi tidak ada siapa-siapa. Lalu, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Suara mesin pabrik yang seharusnya sudah berkarat dan tak berfungsi, tiba-tiba terdengar berdengung pelan. Seolah-olah pabrik ini kembali beroperasi.